Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Lukman Naer. Seperti yang kita tahu ya, pertandingan Indonesia versus Australia berhasil imbang di kualifikasi Piala Dunia di round ketiga, dan pastinya pertandingan kemarin ini banyak banget yang membahasnya, apalagi di media luar. Seperti yang kita tahu ya, karena ranking FIFA Australia dan Indonesia ini sangat-sangat jauh, tapi alhamdulillahnya kemarin hasilnya imbang. Momen Presiden Jokowi salamin pemain timnas Indonesia. Yang bikin bangga pemain keturunan Indonesia juga ikut saling Indonesia tampil gemilang dengan daya ketimuran tim kuat peringkat 24 dunia, Australia. Hasil ini membuat warga dan pemain Australia kecewa. Satu-satunya tim ASEAN yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia. Media dan warga Malaysia turut memberikan pendapat mereka tentang prestasi ini. Momen Indonesia Presiden seri Jokowi dengan salamin Australia pula. pemain timnas Sebelum tu Indonesia. seri dengan Arab Yang Saudi. bikin bangga Ini pemain bukan keturunan perlawanan biasa tau, Indonesia tapi juga ini ikut perlawanan nak saling masuk ke cara Piala Dunia. Indonesia atau Saya budaya perhatikan ramai ketimuran kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Persoalannya benda tu salah ke? Tak salah pun kan? Itu pun salah satu taktik yang cerdik apabila berlawan dengan pasukan yang lebih kuat. Sama lah macam Akhir Rashid buat pada pemain Lubnan hari itu, sampai segelintir penyokong haprak Malaysia yang hentam Akhir kononnya tak ada sportsmanship. Walhal taktik tu sesuai lah untuk lawan pasukan macam Lubnan yang dianggap lebih kuat. Vietnam dan segelintir pihak hentam Indonesia sebab kononnya yang main banyak darah campuran dan naturalisasi. Masalahnya Malaysia pun buat benda yang sama, tapi tak ada hasil kan? Itu maksudnya kekuatan sesebuah pasukan bukan terletak pada pemain asing semata-mata, tapi taktikal jurulatih dan psikologi pemain. Oh ya, hari ini Vietnam, Thailand mungkin beli Malaysia dan Indonesia ya, sebab ada pemain naturalisasi, pemain warisan. Tapi percayalah cakap aku, satu hari nanti Vietnam dan Thailand pun confirm akan buat benda yang sama. Cuma persoalannya bila saja. Jangan lupa tau, dulu pun zaman Tiger Cup sebelum Piala ASEAN ni, kita selalu beli Singapura yang ambil pemain import main skuad kebangsaan mereka kan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Malaysia dan Indonesia pun buat benda yang sama. Betul tak? Repost video ni kalau anda setuju. Indonesia seri lagi. Kali ini seri 0-0 dengan Australia. Okey, bagi aku satu keputusan yang mungkin memuaskan hati bagi para penyokong Indonesia dan juga para pemain Indonesia. Mereka membuktikan dengan 2 kali perlawanan berturut-turut mereka mencetakkan keputusan seri dengan pasukan gergasi bola sepak Oceania dan juga gergasi bola sepak Tanah Arab, membuktikan Indonesia kini semakin meningkat di bawah Shin Tae-yong. Kehadiran pemain-pemain berketurunan, pemain warisan sangat membantu Indonesia, terutama sekali dari segi aspek taktikal. Kalau korang tengok pemain Indonesia yang berketurunan, yang warisan ni, campuran ni, mereka mempunyai satu pemahaman taktikal yang bagus. Mereka lebih senang menyerap taktikal yang diajarkan oleh Shin Tae-yong kepada mereka. Dan aku jangka di masa akan datang mesti lebih ramai lagi pemain berketurunan, pemain warisan, pemain campuran akan dipanggil lagi untuk memperkuatkan Indonesia kerana mereka lebih cepat faham dan lebih pandai dalam aspek taktikal bola sepak dan senang faham. Okey, itu je lah pendapat Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ini Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk man. Kemarin itu hero-nya ya untuk kipernya Indonesia, Martin Paes Australia ya. yang datang bertubi-tubi. Next game andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi. Kekal tenang bos, King Malaysia ni bos. Ini ya si orang gondrong ini nih agak beda ya. Aku pernah lihat beberapa videonya tuh. Kehebatan pasukan Komennya Harimau memang Melaya agak lain. memang tak dapat kita nafikan lagi geng. Dalam hasil final mentang Lubnan tadi, kita baru saja menang 1-0 geng. Ketika kawan-kawan kita dekat Konoha
bersusah payah nak kalahkan Pak Arab. Kita senang-senang je geng. Kita geng Lebanon ni 1-0 dalam game yang Kan baru eventnya habis beda tadi, itu loh. tinggal Cuman orang permainan ini memang sengaja dijalankan bikin oleh yang komen penyerang tuh koalisi emosi. kita iaitu Romel Morales. Netizen Malaysia sindir timnas Indonesia dengan pamer trofi Piala Merdeka. Oh iya, Piala Ya Merdeka sebenarnya ya. nggak ada hubungannya ya Malaysia. Selamat ikut ya di buat Piala Malaysia Merdeka ya, dengan karena kemarin Indonesia. Karena Indonesia berhasil kan main di kualifikasi menang. Piala Dunia. Tapi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 tanggal 5, Malaysia kayaknya merasa iri. Nah, ketika tanggal 8 Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka dengan mengalahkan Lebanon 1-0, Malaysia, rakyat Malaysia itu pamer trofinya kepada Indonesia. Ya, mereka memamerkan trofi karena Indonesia katanya belum pernah dapat trofi tahun 2024. Terus yang kedua, mereka pamer rank FIFA. Karena waktu itu Malaysia naik ke urutan 131, sementara Indonesia turun ke 132. Bahkan bukan cuma netizen Malaysia ya yang pamer. Dan yang ranking di terbaru akun kalau nggak salah Instagram ini ya, dan juga Indonesia di sekarang Twitter. udah Tapi naik lagi media ya, Malaysia 129 juga kalau pamer nggak salah ya. ranking FIFA ya. Jadi seolah-olah mereka memang agak terganggu dengan timnas Indonesia yang lagi mendunia. Padahal sekali lagi ku tegaskan, nggak ada kaitan loh ya Malaysia di Piala Merdeka dengan Indonesia. Eventnya di beda, eventnya kualifikasi beda, Piala udah Dunia, jelas beda itu. turnamen. Tapi Malaysia selalu nyenggol-nyenggol Indonesia. Nggak seru kalau Nah, nyenggol akhirnya Indonesia. netizen Malaysia dan media Malaysia itu terbungkam ketika tadi malam timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Ya, poin. Ya, selama ini media Malaysia dan netizen Malaysia selalu pamer ya dengan sejarah Malaysia pernah menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia, dan Itu itu senjata selalu mereka utama itu bawa-bawa kayaknya. untuk menyenggol Indonesia. Dan malam tadi media Malaysia, netizen Malaysia, influencer Malaysia itu terbungkam setelah melihat timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi, mampu menahan Australia yang jauh lebih kuat daripada Korea Selatan. Jadi gimana nih netizen Malaysia? Masih perlu nggak piala itu, trofi itu ya? Gimana? Masih berani nyenggol Indonesia nggak? Salam di Mati. Ya, sebenarnya aku tidak heran ya, karena Indonesia, Malaysia itu selalu ada aja pembahasan ya. Apalagi kalau udah di media sosial tentang bola itu selalu ya adu argumen dan sebagainya macamnya. Meskipun terkadang tuh aku ngelihatnya tuh tidak nyambung ya. Dan pastinya harapan terus ya untuk timnas Indonesia selalu terbang tinggi Garuda. Pokoknya untuk selanjutnya bulan depan ya, Oktober kalau nggak salah ya, musuhnya itu nanti Bahrain itu berjalan dengan lancar, dan pastinya harapan terbesar pastinya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Oke teman-teman, itu video rasan kali ini, semoga kalian suka, semoga kalian terhibur ya. Pokoknya dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.